Sahabat delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sapaan firman buat kita pada hari ini, yaitu surat kiriman Rasul Paulus kepada Titus pasal 3, dimulai dari ayat 4 sampai ayat yang kelima, yang isinya, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sahabat delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dosa ialah pelanggaran atas firman, pesan, perintah, dan kehendak Allah. Dalam Yohanes 8 ayat 7, Yesus menegaskan bahwa tidak seorang pun yang tidak berbuat dosa. Rasul Paulus juga berpendapat bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Orang yang telah bergelimang dengan dosa, ia perlu dilahirkan kembali supaya ia hidup. Untuk itulah Tuhan Allah Bapa menghadirkan dirinya melalui anaknya Yesus Kristus ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Hadirnya Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, menderita, mati, bangkit, serta naik ke tahta kerajaan Allah, merupakan rangkaian karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus yang dianugerahkan kepada dunia. Yesus Kristus menjadi sang penebus dosa dan juru selamat dunia. Sahabat delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Titus salah satu dari antara murid Paulus yang disebut Paulus anaknya yang sungguh, yang sah menurut iman dan yang dipercaya untuk memberitakan kebenaran firman kepada jemaat Korintus. Paulus memberikan tugas pelayanan kepada Titus, yaitu untuk melayani jemaat Korintus yang sedang mengalami persoalan antara Kristen Yahudi dan Kristen non-Yahudi. Paulus mengirimkan surat kepada Titus, yaitu guna untuk meluruskan tentang keberadaannya sebagai Rasul Kristus dan tentang dogma yang sebenarnya menurut kebenaran Injil Kristus. Surat penggembalaan yang dikirimkan Paulus ini kepada Titus berisikan tentang peringatan dan ajakan untuk mempraktekkan perbuatan baik. Ya, secara dogma dan secara seremonial, jemaat Korintus telah menerima dogma dan telah menerima pelayanan baptisan. Namun pada kenyataannya masih banyak yang tidak melaksanakan, mempraktekkan ajaran yang telah disampaikan Paulus. Paulus menekankan bahwa kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya nyata kepada manusia. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Penebusan Kristus atas dosa manusia kepada semua manusia dilakukan sekali untuk selama-lamanya, baik kepada manusia yang sudah mati sebelum Kristus lahir dan sesudah Kristus mati. Sebab Tuhan adalah bagi orang yang hidup dan yang mati. Manusia yang telah menerima Kristus Juru Selamat dunia tidak akan mati selama-lamanya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Penebusan dosa manusia melalui kematian Yesus Kristus bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah meninggalkan pola hidup yang lama, beralih kepada jalan hidup yang benar menurut Injil Kristus. Sahabat delima yang kasih Tuhan Yesus Kristus, menurut Billy Graham, kelahiran baru dapat terjadi melalui berbagai-bagai cara, dalam waktu yang lama dan dalam waktu sebentar saja. Pertemuan dengan Kristus itulah kelahiran baru, merupakan permulaan jalan kehidupan baru di bawah pimpinan dan penguasaan Roh Kudus. Sangat jelas kelahiran baru adalah pekerjaan Roh Kudus menghidupkan orang yang mati secara rohani. Kesadaran ini mengakibatkan perubahan total dalam kehidupan baru seseorang. Anugerah Tuhan membuat orang percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi setiap orang. Atas perjumpaan dan percakapan antara hamba Tuhan dengan jemaat melahirkan iman yang wujudnya lahir baru. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu mewujudkan perbuatan. Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kelahiran baru adalah penyatuan antara manusia dengan Kristus, memiliki persekutuan yang intim kepada Kristus, mendengar suara Roh Kudus dan melaksanakan yang disampaikan Roh Kudus. Orang yang telah dilahir barukan tidak akan pernah kehilangan keselamatannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam setiap kehidupan kita. Salam.